Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Feni. Hari ini Ustazah akan membahas materi keislaman. Silahkan disimak. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah putra Azhar bin Tohur. Ia dilahirkan di Padang Aram pada masa kerajaan Babilonia yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Pada masa itulah semua penduduknya menyembah kepada patung atau berhala. Raja Namrud merasa bahwa dirinya seperti Tuhan yang patut disembah karena memiliki kekuasaan besar serta kemewahan hidup yang berlebih-lebihan. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung dan juga pedagang patung. Bahkan ayahnya menyuruh Nabi Ibrahim keliling kota untuk menjajakan patung-patungnya. Karena rasa patuh kepada ayahnya, Nabi Ibrahim pun melaksanakan apa yang diperintahkan ayahnya. Namun Nabi Ibrahim menawarkan patungnya dengan kata-kata ejekan. "Patung-patung, siapa yang mau membeli patung yang tidak berguna ini?" kata Nabi Ibrahim mulai menawarkan patung-patungnya. Nabi Ibrahim terus berusaha mengajak kaumnya agar tidak menyembah berhala. Namun kaumnya tidak menghiraukan. Nabi Ibrahim pun memikirkan sebuah rencana. Ketika penduduk kerajaan Babilonia beramai-ramai keluar kota untuk merayakan tradisi tahunan, Nabi Ibrahim menolak ajakan ayahnya dengan berpura-pura sakit. Nabi Ibrahim pun pergi ke tempat di mana patung-patung itu diletakkan. Lalu Nabi Ibrahim langsung menghancurkan patung-patung itu dengan kapaknya. Dan disisakannya satu patung yang paling besar. Nah, sebelum Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ibrahim mengalungkan kapak itu di leher patung dan sebagai alasan bahwa patung itulah yang nantinya akan disalahkan karena telah menghancurkan patung-patung yang lainnya. Ketika para penduduk sudah kembali dari pesta, mereka sangat terkejut karena melihat patung-patung mereka sudah hancur rata dengan tanah. Penduduk mencurigai bahwa Nabi Ibrahim yang telah melakukannya, karena hanya Nabi Ibrahimlah satu-satunya orang yang tidak ikut dalam pesta itu. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Ibrahim dan hendak menghakiminya. Nabi Ibrahim pun dibawa ke pengadilan. Kemudian Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kami?" tanya Raja Namrud dengan nada marah. "Patung besar yang berkalungkan kapak itulah yang melakukannya. Coba tanyakan saja," jawab Nabi Ibrahim. Para hakim pun bingung dan berkata kepada Nabi Ibrahim, "Engkau kan tahu bahwa patung-patung itu tidak bisa berbicara dan berbuat apa-apa. Mengapa engkau menyuruh kami bertanya kepadanya? Nah, lalu kenapa kalian menyembah patung-patung itu? Sedangkan kalian tahu betul bahwa patung itu tidak bisa berbicara dan berbuat apa-apa. Bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri dari kehancuran dan kebinasaan. Lantas kenapa kalian masih menyembahnya?" tanya kembali Nabi Ibrahim kepada mereka. Mendengar perkataan itu, Raja Namrud pun semakin marah dan memutuskan hukuman untuk Nabi Ibrahim agar dibakar hidup-hidup. Penduduk berbondong-bondong menuju ke lapangan dengan membawa kayu bakar dan mereka menyaksikan pelaksanaan hukuman atas diri Nabi Ibrahim. Kayu dibakar dan api menggunung berkobar dengan dahsyat. Kemudian dalam keadaan terikat, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala itu. Namun dengan iringan firman Allah, "Wahai api, menjadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Tatkala itu, api pun berubah menjadi dingin dan Nabi Ibrahim tidak merasakan panas. Hanya tali temali yang mengikat tangan dan kakinya yang terbakar hangus, sedangkan tubuh dan pakaiannya tetap utuh.
Inilah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan masyarakat pun heran bagaimana hal ajaib itu bisa terjadi, sedangkan para pemuka dan para pemimpin mereka merasa kecewa dan malu karena hukumannya gagal. Nah, anak-anak, kira-kira hikmah apa saja ya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim di atas? Nah, berikut beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama yaitu bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus selalu menghormati orang tua. Meskipun orang tua kita berkelakuan tidak baik, belum benar, kita harus mengingatkannya dengan perkataan dan sikap yang baik. Jangan sampai kita melukai hati orang tua kita, ya anak-anak. Yang ketiga adalah kita harus selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin hanya pertolongan Allah lah yang mampu menolong kita. Yang keempat yaitu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu tidak mempan dibakar oleh api. Yang terakhir yaitu kita harus selalu percaya bahwa yang menentukan hidup dan mati seseorang adalah Allah. Jika Allah menghendaki orang itu akan hidup, maka orang itu akan tetap hidup. Dan jika Allah menghendaki jika seseorang itu harus mati, maka orang tersebut tidak bisa menghindari dari kematian. Nah, mungkin itu ya anak-anak kisah teladan yang bisa kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga anak-anak bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, materi keislaman kita hari ini telah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.